Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Yang pertama, iltizam kita ini termasuk di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk berlatih istiqomah di dalam beramal soleh, ya. Ini yang pertama, kita harus punya komitmen terhadap semua amalan yang fardu. Jadi prioritas dari semua bentuk ibadah itu adalah ibadah yang fardu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, pertama-tama kita bereskan yang fardu. Jadi yang fardu ini kita tetapi waktunya, disiplin, ya, kita tunaikan sesuai dengan segala ketentuannya, ya, mencari afdoliyahnya, mencari waktu-waktu utama, mencari keutamaannya dalam berjamaah, misalnya, dan sebagainya. Ini yang fardu, termasuk puasa yang fardu. Kita prioritaskan untuk menjadi amal andalan. Kalau sudah fardu ini terpenuhi, maka yang berikutnya adalah dengan cara membiasakan dan melatih satu bentuk amalan sunnah. Tidak perlu muluk-muluk, satu dulu. Ya, misalnya untuk sholat, kita ingin sholat rawatib kita tertib. Ya, jadi sebulan Ramadan ini kita berjanji kepada Allah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Mungkin qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ya, mungkin ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, yang mengiringi yang fardu. Ini akan menjadi amalan sunnah yang utama. Dengan pula yang mengiringi puasa fardu Ramadan nanti di bulan Syawal ada puasa 6 hari. Jadi pilih salah satu bentuk amalan sunnah, lakukan sampai menjadi kebiasaan, barangkali 3-4 bulan, diistiqomai dulu sampai terasa ringan dan tidak beban, baru sudah itu kita tambah nanti dengan amalan sunnah yang berikutnya. Udah beres nih rawatib, kalau begitu sekarang duha. Oke, duha akhirnya bisa. 3 bulan, 4 bulan bertahan, mampu melaksanakan amalan sunnah yang sudah dirintis tadi, baik yang qobliyah dan ba'diyah maupun kemudian bisa melaksanakan sholat duha. Mungkin bulan keempat karena sudah terasa ringan, tidak membani, tambahkan tahajud misalnya. Tahajud pun mungkin belum setiap hari dirutinkan, misalnya hanya hari di akhir pekan, Sabtu Ahad dulu bisa tahajud. Nanti lama-lama ditambah. Jadi kuncinya adalah ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah yang paling kontinu, paling istiqomah, paling sambung, paling tidak putus, dijadikan sebagai pembiasaan dan istiqomah di atasnya. Wa in qalla, kata Nabi SAW, meskipun sedikit itu lebih baik. Jadi istiqomah sedikit. Sedekahnya juga begitu. Istiqomahkan meskipun hanya 1.000 per hari atau 2.000 per hari atau 3.000 per hari atau 5.000 per hari, itu jauh lebih baik yang istiqomah seperti itu daripada yang sporadis, sekali beramal lalu sudah itu tidak sama sekali. Kemudian dari amalan fardu, lalu amalan sunnah yang ketiga, miliki amalan sunnah yang rahasia, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Ini salah satu sirrul khair, rahasia semua kebaikan. Itu memiliki amalan andalan yang sunnah yang kita rahasiakan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Gimana Ustaz kalau kita sudah mencoba untuk menyembunyikan amal kita itu tapi ketahuan? Yang sudah ketahuan tidak diputus, tapi tetap dilanjutkan. Tapi setiap kali amal rahasia kita ketahuan, segera tambahkan satu amal kebaikan lain yang kemudian kita bisa istiqomahkan lagi. Jadi memiliki satu amalan yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Itu yang penting untuk kita iltizam. Yang berikutnya terakhir, agar kita di setiap kali dihadapkan pada pilihan-pilihan, harus memutuskan, harus melakukan hal-hal yang ini ataupun itu, ya, ruwet, pelik, maka ingatlah bahwa setiap kali menghadapi masalah
ataupun pilihan-pilihan, ataupun berbagai perkara yang berat dalam hidup, maka yang perlu kita lakukan adalah bertanya, kira-kira kalau Rasulullah dihadapkan pada urusan ini, beliau akan melakukan apa? Beliau akan pilih yang mana? Nah, insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.